Halo, selamat datang di channel BBY, channel Bincang-Bincang Yuk. Hari ini gue mau ngebahas spoiler dari film Megamind. Sebelum kalian nonton video ini, kalian pastiin dulu kalian udah nonton filmnya, soalnya filmnya bagus banget. Jadi kalau misalnya peringatan aja sih, maksudnya kalau untuk video ini soalnya bakal ngebahas ceritanya gitu. Jadi takut ke spoiler ya. Oke, kalau misalnya kalian udah nonton atau nggak masalah nonton spoiler dari video ini, oke kita lanjut aja ya. Oke, jadi ceritanya itu sebenarnya kita dari sisi Megamind ya, sisi Megamind si penjahatnya gitu loh. Ceritanya unik. Jadi awal mulanya itu jadi kayak ini kayak ceritain film Superman sebenarnya gitu. Jadi ada kayak planet terus dia kayak mau planet itu kayak mau kiamat lah, mau meledak, kayak mau kesedot sama itu kayak black hole gitu kali ya, sedot. Terus si di planet itu jadi ada orang tuanya Megamind, jadi Megamind ini masih bayi, kirim ke kapsul. Nah terus dia itu kayak kasih mau orang tua dikasih kayak teman ikan kan bisa ngomong gitu ya, lucu. Ikan juga masih baik juga, dikasih kayak bola gitu ya, kasih. Terus udah gitu udah diluncurin ke bumi, seret. Udah tuh planetnya kesedot, orang tuanya ibarat kata mati lah ibarat kata ya. Terus udah ngeluncur, si Megamind ngeluncur, terus tiba-tiba ada dari planet itu ada 2 planet, ada satu lagi yang ibarat kata kayak tokoh Superman ya, namanya Metroman, masih bayi juga. Nah dia itu kayak Megamindnya jadi kayak ibarat kata kayak dibully sama dia gitu loh. Pas masih bayi itu dibental-bentalin ke asteroid itu, pusing itu, kesian lah gitu loh. Terus udah gitu singkat cerita pas si Megamindnya jadi ke bumi, mau jatuh ke apa sih, kayak rumah orang kaya gitu lah, rumah orang terdidik lah gitu. Ini Megamindnya turun, terus kayak diselepak tuh apa ya, roketnya tuh kayak tung gitu, dapat dimentalin sama si roketnya si Metroman ini ya. Jadi si Megamind ini jatuh di penjara gitu, ya. Jadi ibarat kata si Megamind ini sebenarnya sih harusnya dari awal tuh sebenarnya nggak jahat ya, cuman kayak dia tuh dibesarin sama penjahat gitu ibarat. Jadi terus si Metroman jadi dibesarin sama kayak keluarga orang kaya gitulah. Terus singkat cerita jadi si Megamind udah beranjak, udah lumayan agak gede gitu ya. Dia jadi demen bikin apa sih itu kayak dari kayak plat gitu, terus dia bikin sepeda gitu ya. Pokoknya di penjara dia ngerusuh lah gitu. Rusuh udah gitu ya emang dia karena dilatih sama para tahanan itu tuh ini polisi nih nggak bener, yang bener itu penjahat gitu, kayak dia diajarin gitu gitulah. Jadi dia ya kayak singkat cerita jadi kejahat. Tapi masih belum dia sih masih kayak ini dikit-dikit lah. Terus udah gitu udah kayak agak SD gitu, dia kayak di taman, di kayak tempat bermain gitulah, dia tuh kayak dibully lagi ketemu lagi sama si Metroman ini gitu. Jadi ada unjuk bakat, wah si Metromannya keluarin popcorn gitu lah, dari itu bisa kayak Superman bisa kayak one laser mata, terus popcornnya wah keren. Kalau Megamind punya jadi si yang ikan ini dibikinin kayak kaki sama tangan gitu, jadi kayak robot gitu, nembak
ini nembak si Tukokon, terus Tukokonnya meledak gitu. Wah pokoknya gagal gitu lah, diketawain ya. Sama si Metroman ditaruh di ujung, kayak agak sedikit dibully sih gitu. Terus udah gitu singkat cerita jadi si Mega Man itu mutusin untuk dia jadi jahat gitu, mutusin intinya sih ya karena keadaan sosial sih, berkata singkat cerita gitulah. Ceritanya singkat cerita skip berapa tahun kemudian gitu ya, si Metroman-nya udah dewasa, Mega Man-nya juga udah dewasa, ternyata mereka tuh musuh bebuyutan sampai gede lah gitu. Terus si Metroman-nya lagi kayak semacam apa ya, semacam situ kayak di hall gede gitu ya, bukan di hall sih, kayak apa sih, kayak di taman gitu ya, gede. Terus dia ada orang yang pendukung dia lah gitu, lagi rame gitu ya. Nah, terus tiba-tiba si Mega Man ini ya kayak Mega Man ini jadi kayak bikin apa sih, ada TV-nya gitu, maksudnya gede gitu. Terus TV-nya, nih gua nangkep si pacar lu nih, si Roxanne gitu, ibarat kata gitu. Terus si Metroman nya, oh iya nih gue bakal selamatin gitu ya, singkat cerita gitulah. Terus si Roxanne ini jadi wah ibarat kata jadi kayak semacam mau ditakut-takutin lah, dikasih jebakan apa, jebakannya nggak takut lah gitu. Si Roxanne nggak takut. Terus si Mega Man ini jadi kayak ngerencanain si ngejebak Metroman, jadi disangkain tuh dia tuh ada di rumah ini lah, cuman si Metroman ini jadi ke rumah sini, terus masuk, terus apa ya, jadi si Metroman ini apa sih, gue lemah sama perunggu gitu, jadi secara nggak sengaja si Metroman ini kayak nemuin kelemahannya gitu. Si Mega Man nemuin kelemahannya si Metroman. Jadi dia nggak bisa tembus ibarat kata keluar dari ruangan itu, dijebak gitu. Udah akhirnya dari ngobrol-ngobrol jadi si Mega Man ini udah keburu pencet apa tuh, kayak alat laser gitu loh. Dari kayak satelit itu nembak terus meledak betul ya, rumah kayak di atas gunung gitu lah, tempat si Metroman-nya ada gitu. Udah terus habis itu keluar tengkorak gitu. Jadi tengkorak si Metroman, ibarat kata si Metroman mati lah gitu. Udah tuh pada shock juga, kaget juga lah, berhasil ngebunuh si Metroman. Si Roxanne juga kaget. Singkat cerita jadi mereka itu si Mega Man sama si anak buahnya tuh yang si ikan ini berhasil menguasain kotanya lah, Metro City gitu. Berhasil menguasai kota, mau pasukan nyerbu ke apa tuh namanya, kayak balai kota gitu kali ya, kayak balai kota gitu. Terus udah jadi dia itu selama bangsa berapa bulan gitu ya, dia ada di balai kota itu, di balai kota. Jadi kayak ibarat kata sih dia udah punya kotanya lah gitu, digambar gitu doang sih. Terus udah gitu si Mega Man ini karena nggak ada musuh, dia bosen gitu. Sudah singkat cerita dia ke monumennya si siapa namanya, monumennya si Metroman. Dia udah ngobrol sendiri sama patungnya Metroman gitu, lucu juga tuh. Terus kebetulan si Roxanne yang pacarnya si Metroman itu ya, dia juga di situ lagi kayak mengenang aja sih gitu, lagi merenung aja gitu, kayak nggak ada Metroman tuh, kayak apa ibarat kata ya, nggak ada yang ngimbangin si Mega Man. Jadi kayak kotanya kayak berantakan ya punyel gitu, kotanya pokoknya digambar jelek banget lah gitu.
Terus udah gitu jadi nggak sengaja mereka ketemu si Roxanne sama si siapa Megamind. Terus karena nggak mau ketahuan ya itu siapa ya, jadi si Megamind itu jadi kebetulan ada kayak orang yang ngurusin patungnya ini ya. Terus begitu serut dia naik elevator, udah gitu Megamind ketemu, dijadiin kubus tuh sama si Megamind, jadi kayak kubus itu. Nah disimpan, nah si Megamind berubah jadi si orang ini gitu. Terus udah si Roxanne ini jadi ketemu, kenalan gitu loh, ya akhirnya ngobrol. Singkat cerita jadi mereka berdua tuh sama-sama kehilangan, intinya sih gitu doang. Mereka berdua sama-sama kehilangan, si Megamind sama si Roxanne ini sama-sama kehilangan gitu loh. Udah jadi si patungnya itu ya mereka turun ngobrol-ngobrol, jadi si Roxanne ini dibawa keluar. Jadi patungnya mau dibom gitu loh, patung mau dibom sama si Megamind, diajak keluar. Terus kayak Roxanne udah pergi, itu meledak, patung itu ya meledak gitu, ya gitulah gitu. Terus udah gitu singkat cerita jadi si Megamind ini ditelepon sama ini masih di dalam markas ya, si Megamind ditelepon sama si Roxanne ini, gue ketemu markas markas Megamind nih. Jadi mundur dikit, si Roxanne ini jadi temenan sama si ini yang jadi yang disangkain itu penjaga museumnya si Metroman gitu loh, penjaga si museum Metroman. Ini namanya si Bernard. Nah si Roxanne ini temenan sama si Bernard ibaratnya si Megamind ini nyamar jadi si Bernard gitu. Nah, si Roxanne taunya itu ya Bernard lah gitu. Nah, Megamind ini nyamar. Nah intinya sih mereka temenan. Nah terus nggak lama si Roxanne ini nelpon ke si Megamind. Yang dia telepon itu si Roxanne tuh kira itu si Bernard gitu ya. Telepon, gue ketemu markasnya si Megamind. Ya udah, akhirnya si Megamind panik tuh, wah ini segala macam bingung, lu jangan ke dalam, jangan masuk gitu loh. Pokoknya intinya sih udah, wah itu ribet lah gitu loh. Intinya sih Megamind nggak mau ketahuan. Terus begitu sih intinya sih ujung-ujungnya si Megamind ini lagi nyiptain senjata buat dia itu mau nyiptain ibarat kata kayak superhero lagi gitu, nyiptain superhero lagi. Dia cuma tinggal nyari orang yang tepat, itu siapa sih jadi superhero ini gitu. Udah ya senjata. Terus udah tuh si Roxanne ini berebutan senjata sama si Megamind. Itu nggak sengaja ketembak tuh, mental-mental. Nah ternyata nggak sengaja juga si karakter si siapa namanya, si Hal itu nah dia itu kayak kameramen si Roxanne pas lagi di di TV lah gitu, dia kameramennya. Kan si Roxanne ini reporter ya. Nah dia itu demen sama si Roxanne, itu demen. Nah nggak sengaja kena tuh masuk ke hidungnya gitu. Ibarat kata jadi singkat cerita si siapa si Hal ini kata tuh ya pokoknya nggak sengaja dia itu dapat kekuatan gitu. Jadi pas besokannya dia tuh badannya tuh udah gede. Terus dan ibarat kata gimana, dikibulin sama si Megamind ini nyamar jadi ibarat kata bapaknya si
Hal ini tuh si yang ikan ini nyamar jadi ibunya si Hal gitu. Jadi kayak nipu lagi gitu loh. Waduh, ceritanya bikin pusing dah gitu. Ribet ceritanya gitu. Terus si Hal ini jadi superhero. Nah, dilatih tuh sama si Megamind. Intinya sih dia itu si Megamind ini pengen ada musuh sih, pengen ada musuh yang dia lawan. Kayak dia tuh berasa nggak ada Metroman tuh, berasa ada kekurangan gitu. Ada musuh, jadi udah dia ngelatih si Hal ini jadi superhero. Nah, terus dinamain itu Titan, jadi Titan. Nah, sembari dia ngelatih itu si Titan ini, dia itu sembari kayak PDKT sama si Roxanne, nyamar jadi si Bernard gitu. Ya jadi intinya sih dia tuh kayak kesepian sebenarnya sih. Si Megamind ini kesepian, si Roxanne ini juga kesepian gitu. Jadi si Roxanne ini berasa si Bernard ini yang karakter si Megamind sebenarnya sih dia tuh ngerti banget sih Metroman. Jadi ya ngobrol gitu, seru lah gitu. Udah akhirnya jadi si lagi kayak bersepeda si Roxanne ini ngeliat pokoknya berserakan gitu, apa sih kayak sampah-sampah gitu, kota kayak nggak terawat gitu kan, kayak nggak ada yang ngurusin kotanya. Terus akhirnya si karena si Megamind dengar di itu, jadi pas malam-malam ya jadi beresin kota gitu, jadi kayak kubus-kubus kecil gitu, apa tuh sampah-sampah ya, sampah-sampah ditembakin jadi kayak kubus-kubus kecil gitu. Udah gitu intinya sih si Megamind ini demen sama si karakter Roxanne nya ya, nggak sengaja demen gitu loh, lucu juga sih. Sudah gitu singkat cerita si Roxanne nya jadi lagi nyelidikin itu apa sih gitu, nyelidikin disamperin sama si Titan ini, disamperin gitu. Ini jadi si Roxanne ini si Titan ini kan diceritain tuh pas yang sebelumnya itu tuh dia tuh demen sama si Roxanne. Udah akhirnya kayak di gendong, dibawa terbang gitu, terus kayak sengaja dijatuhin, terus kayak aneh. Jadi kayak si karakter si Hal ini tuh jadi kayak apa ya, ibarat karakter kayak antisosial gitu sebenarnya, kasihan gitu karakternya. Jadi kayak dia tuh kayak semacam kesepian juga, cuman kayak dia tuh mau dapetin hatinya si Roxanne, cuman nggak tahu caranya gimana gitu. Kasihan, karakternya kasihan sih sebenarnya, cuman ya gitulah. Nah, terus udah dia terbang, jatuhin gitu, wah. Nah, seakan-akan jadi si Roxanne ini kayak butuh pertolongan, ditolongin, terus nggak sengaja si Roxanne ini nggak mau gitu, nggak mau jatuh lagi terus waduh bahaya lah itu, kaki ditangkap terus ya nggak ada mobil segala macam, terus dia mau ngelewatin gedung, si Roxanne dilempar ke atas, waduh gitu, ngeri banget lah gitu. Ya kita sih ngebayangin dari sisi si Roxanne ya, kalau ini maksudnya ini jadi ibarat kata si Hal ini si Roxanne ini ngeliat dia tuh psikopat dikasih kekuatan gitu, ngeri gitu. Jadi ibarat kata tuh ini tuh ngeri juga ya gitu, ada orang kayak begini gitu loh, maksudnya orang yang nggak tahu gimana cara ngegunain kekuatan terus kayak dikasih kekuatan gitu. Udah akhirnya si Roxanne taruh di atas atap, terus ya Roxanne itu ya enggak, gue nggak suka sama lu tetap gitu, ibarat kata gitu, something kayak gitulah. Terus kita cari tahu gimana biar ngebenerin inilah gitu. Si Howlnya nggak terima ya, dia pokoknya kabur lah gitu, kesel keluar gitu. Singkat cerita, jadi si Megamind ini tahu ya kalau misalnya si Howl ini demen sama si Roxanne. Dia itu pengen musuhnya, pengen ada musuh. Nah, dia itu samperin rumahnya si Howl ini, samperin. Udah gitu si Howl ini lagi malas-malasan,
dia malah ngerampok. Jadi si Mega Man kok malah ngerampok, malah ngegunain kekuatannya tuh nggak bener lah gitu, nggak sesuai harapan si Mega Man. Terus akhirnya si Mega Man bilang, ya, ini lo gue lo yang ngedeketin si Roxanne gitu. Terus ya mancing emosi si Titan ini ya, mancing emosi, akhirnya beneran dilawan. Jadi terus gue selama ini gue nipu lu nih, ini gue jadi bapak lu nih, atau bukan bapak lu, bukan. Jadi dikasih tahu semua lah gitu. Udah si Titannya marah, berasa kayak di bego-begoin lah gitu. Terus ibarat kata si Mega Man ini kalah berantem sama si Titan nih. Yaudah nih si Mega Man bilang, yaudah serahin gue ke polisi gitu, kata dia. Kata si Titan, oh nggak bisa, katanya, mau dimatiin malah gitu. Waduh, ngeri lah gitu, mau di laser gitu loh, udah gitu udah tuh Mega Man-nya kabur lah, singkat kita Mega Man-nya kabur. Dia jadi pokoknya nyamperin si Roxanne. Intinya sih si Mega Man ini kayak bingung nih mau diapain nih, ini si karakter si Titan ini mau diapain gitu loh. Dia berduaan sama si Roxanne ini, dia pengen nyari tahu kelemahan si Titan ini ya, sama-sama inilah. Jadi ibarat kata sama-sama pengen benerin si masalah inilah, pengen dilurusin lagi. Nah, dia jadi ke markasnya si Metro Man. Jadi turun di basement, ternyata ya bener tuh ketemu markasnya. Dia sebenarnya mau cari tahu kelemahannya gitu, jadi mungkin dari arah bootnya atau apa bisa dicek tuh sama si Mega Man gitu, buat ngalahin si Hall, si Titan ini. Ternyata Metro Man ini masih hidup gitu loh, Terus dia itu si Metro Man ini jadi pokoknya semua pada kaget. Ternyata si Metro Man ini dia itu nggak mau pengen jadi superhero lagi, singkat cerita. Jadi pas adegan yang awal-awal tuh yang dia itu mau di laser, nah dia tuh kayak jalan-jalan ke kota dulu, dia kayak mikir gitu, nih gue ngapain ya begini terus gitu, kayak senang gitu lah. Dia mau ngelakuin sesuatu yang dia suka, jadi kayak musisi berkata, terus dia nyanyi dengan suara jelek gitulah gitu, bikin konyol gitu lah. Intinya sih dia udah nggak mau jadi superhero lagi. Terus dia kayak ngasih apa ibarat kata ya, kayak ngasih pesan lah ke Mega Man. Ya maksudnya dia tuh ngelihat ada yang baik di Mega Man-nya itulah, ada sesuatu yang baik, dia dipercayain. Jadi intinya sih dia percayain kotanya sama si Mega Man justru gitu. Udah, singkat cerita, jadi si Roxanne ini juga gimana ya, udah hopeless juga. Dia itu jadi diculik lagi sama si Hall, ditaruh di atas atap gitu, intinya sih dia tuh apa ya, tetap pengen menangin hati si Roxanne nih, cuman nggak bisa. Dia mau dimatiin tuh, si Roxanne mau dimatiin, serem deh pokoknya, serem. Terus udah gitu akhirnya si Mega Man-nya datang, wah keren lah gitu, atraksi kayak lampu-lampu gitu lah. Terus ada robot-robot kecilnya. Jadi intinya sih dia mau nyelamatin si Roxanne, terus dilempar sama gedung tuh. Jadi si Titan ini jadi hancurin gedung setengahnya, terus kayak dilempar gedungnya ke arah si Mega Man-nya gitu lah. Jadi pokoknya nggak kena lah, intinya sih nggak kena, cuman si Mega Man-nya jatuh, Roxanne juga jatuh. Terus nggak lama si Metro Man datang, datang bantuin si pokoknya tuh ngelawan si Titan.
Titan kaget, wah Metroman, terus dia kabur tuh, kabur. Nyata tuh yang Megaman ini si ikan yang nyamar, si ikan anak buahnya tuh nyamar. Terus si Roxanne lah, Megaman ini mana? Itu yang lagi ngelawan si ini. Jadi si Megaman ini nyamar jadi si Metroman. Nyamar. Singkat cerita, jadi si Titan ini pokoknya kata tuh kayak diancam sama si Megaman yang nyamar gitu ya. Lu jangan datang lagi ke kota sini lagi gitu. Ke Metro City gitu, terus dikabur. Udah kabur, udah disangkain udah kelar. Si Roxanne ini jadi buka topengnya si Megaman yang berkata, jadi ada alat itu dimatiin. Jadi penonton rakyatnya pada ngeliat tuh ternyata si Megaman gitu ya nolongin gitu, berkata bikin chaos gitu. Terus intinya sih si siapa namanya, si Megaman ini ini ya berkata dia tuh ada kayak khasnya itu kalau ngomong Metro City tuh, Metro City pokoknya ada logatnya gitu. Nah si Titan ini nyadar tuh, dia balik lagi, cuman lu doang yang ngomong kayak begini gitu loh. Udah akhirnya di ngelawan lagi, nyata nggak bisa, terlalu kuat gitu. Jadi si Titan ini tonjok, alatnya hancur gitu, kayak alat penguat gitu lah. Jadi nggak bisa lah. Intinya sih udah si Megaman kabur-kaburan. Terus si Roxanne itu jadi bilang, oh ya mundur dikit. Jadi si Bernardnya ini, si Megaman ini jadi kayak pas yang dia PDKT sama si Roxanne ini, dia tuh bilang, nih gue tuh si Megaman gitu. Si Roxanne ini pokoknya kaget, kayak ditinggalin gitu lah. Kesian juga si adegan, sedih juga itu adegan. Lumayan bikin terus kalau nggak saya keluar mata juga deh, sedih gitu lah adegannya. Jadi dia tuh demen sama si Roxanne, cuman Roxanne tuh nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya tuh si Megaman gitu. Sedih sih adegannya gitu. Intinya sih pas di adegan itu, nah ini tuh terakhir kayak berantem di tempat yang sama gitu. Tempat si Roxanne ini nggak mau nerima si Megaman gitu. Udah jadi ingat gak dulu si Roxanne bilang, ingat gak dulu gue itu pas ninggalin lu, gue ngeliat ke belakang juga gitu. Ngeliat ke belakang, jadi saya masih ada hati lah sama si Megaman. Terus dia bilang, ya udah sekarang lu coba lihat ke belakang gitu. Ternyata ada mobilnya Megaman yang invisible car gitu aja, biasanya mobilnya nggak kelihatan lah. Oh itu maksudnya gitu. Jadi udah Megaman masuk ke dalam sambil pakai pistol yang buat nyedot kekuatan yang lagi gitu loh. Singkat cerita, jadi si Megaman ini pokoknya dilempar, jadi tuh ngumpet di belakang pintu, terus dilempar ke atas sama si Titan ini, dilempar ke atas. Udah gitu yang lucunya dia tuh jadi pokoknya dia tuh ngelawan tuh pakai otak lah ibaratnya. Dia jadi masih punya pistol yang bikin jadi kubus-kubus kecil gitu. Dia ditembak ke dirinya, jadi lempar ke atas tinggi, terus dia jatuh tuh, tembak ke sendiri, terus jadi kubus. Terus di bawahnya itu ada kayak air mancur. Nah pas kena air, kubus itu jadi ini lagi, jadi apa namanya, jadi Megaman aja, pistolnya diambil, terus Titannya ditembak lah gitu, sebenarnya disedot, jadi kempes gitu Titannya. Udah singkat cerita, jadi si Megaman ini jadi pahlawan di Metro City itulah, jadi ngegantiin si Metroman. Singkat cerita gitulah. Mau kata sih ini film ya, menurut saya ya film animasi ini ya salah satu yang keinget ya, maksudnya nyantol di kepala gitu, pokoknya keren banget. Filmnya juga ngerjain juga yang pasti hati-hati, pokoknya tuh nggak sembarangan gitu. Ada drama juga, dramanya sedih, ada sedihnya, ada lucunya juga, dapat semua ya. Ada pesan moral juga. Intinya sih semua karakter ini
kesepian semua, lucunya sih gitu ya. Jadi mereka bikin karakter semua kesepian, cuman gimana cara ngatasinnya gitu. Bagus banget. Beda-beda karakter, beda-beda cara gitu ya. Terus kayak intinya sih happy ending sampai si Hall-nya pun juga ya di penjara juga joget-joget gitu terakhirnya gitu ya. Maksudnya dibikin semuanya happy gitu loh. Udah sih itu aja dari film Megamind ini. Jadi kalian yang misalkan nonton video ini cuman belum nonton, mendingan nonton dulu. Bagus, soalnya bagus banget filmnya. Terus kalau misalkan kalian udah nonton, gimana kalian menurut kalian film ini bagus? Kalau misalkan kurang kenapa? Boleh tulis di kolom komen di bawah sini. Oke, dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.